Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi siyam wa nazzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kamali ihsani wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala al-qa'idi wal qudwati Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man da'a ila Allahi bi da'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadan 1443 Hijriah yang baru saja berlalu. Bahkan ibadah salat Id kita laksanakan pada pagi hari ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita beribadah kepada Allah dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia, juga dapat meningkatkan ketuaan yang membuat kita bisa keluar dari persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa sulit, tetapi alhamdulillah pada pagi ini masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dapat kembali menikmati kelezatan ibadah Ramadan yang akan datang insyaallah. Banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang kita petik dari wabahnya COVID-19. Di antaranya, kita diinginkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kerisauan, kepenatan, kesusahan, dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan dan sabar dan syukur dalam hati kita, maka kita akan meraih ridha Allah dan pahala yang besar di kehidupan akhirat nanti insyaallah. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil ini, banyak orang yang tidak berdaya, banyak orang yang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Tidak selayaknya ia menyombongkan dan membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya hidup di dunia. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً
wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap manusia mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, maka tidak dapat menundukkannya sesaat pun maupun memajukannya. Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada anak muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Virus ini adalah salah satu di antara sekian banyak penyebab kematian manusia. Jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan ibadah puasa, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah hingga bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah, apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang nanti akan kita kerjakan. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Silaturahim dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan handphone, smartphone ataupun telepon. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik, akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat, jembatan penghubung antara kerabat harus tetap dibentangkan. Hadirin sekalian, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus silaturahim. Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban, dan memutus silaturahim termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dalam satu hadis yang menyatakan, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga bagi manusia atau bagi orang yang memutus silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada Idul Fitri ini, setelah kita membesarkan asma Allah, setelah kita ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sebulan penuh kita puasa, di siang hari dan di malam hari kita melaksanakan tarawih, kita berharap Allah mensucikan diri kita, mengembalikan kita kepada kemanusiaan kita, pada fitrah kesucian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Hari ini sekalian, coba kita ingat kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan Ramadan yang lalu, kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, dan masih merasakan dan kasih sayang dari seorang ayah, orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun di kala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dalam kandungan sampai kita dewasa. Akankah kita menjadi anak yang tidak berterima kasih? Akankah kita menjadi anak yang durhaka, yang tidak mau melihat senyum di bibir mereka yang berkorban membina, merawat dan membesarkan kita? Allahu Akbar. Melalui kesempatan yang berkah ini, khatib mengetuk hati kita yang hadir di kesempatan berbahagia ini. Seluruh amal ibadah kita, sholat, puasa, infak, sedekah, zakat dan haji kita, seluruhnya tertolak di hadapan Allah jikalau ayah dan ibu kita belum meridhai seluruh amal ibadah yang kita laksanakan. Bagi anak yang durhaka, yang hari ini selalu menyakiti kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa saat yang lalu, pada tahun yang lalu kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah kita, bahkan kita menjadi musuh dalam hidup dan kehidupan orang tua kita. Hadirin sekalian, mohon ampun kepada Allah
Jikalau hari ini masih ada anak yang hadir di majelis yang mulia ini, yang berkah ini, yang masih punya dosa kepada ayah ibunya, sesungguhnya salatmu tidak akan diterima oleh Allah, infak sedekah ditolak oleh Allah, bahkan puasa hajimu sah tetapi tidak diterima seluruhnya di hadapan Allah. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kita kepada ayah ibu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti menetes. Ibu menangis di hadapan Allah SWT. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah doa untuk anaknya. Demi Allah, mengapa hari ini kita menjadi anak yang sukses? Tidak lain dan tidak bukan adalah doa dari ayah ibu kita. Setiap malam ibu kita berdoa, ya Rabb, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Rabb, jadikan anakku anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami anak yang terbaik. Jadikan nasibnya lebih baik ketimbang nasib kami kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, demi Allah, saat ini kalau kita sukses dan kita sudah mendapatkan harta yang layak, setelah kita menjadi anak yang baik menurut ayah kita, kemana semua anak-anaknya? Terkadang setelah kita sukses, kita lupakan ayah ibu kita. Jikalau ayah ibu kita yang kaya, pasti anaknya akan menjadi raja. Tapi terkadang jikalau anak yang sudah sukses, terkadang orang tua kita jadikan sebagai guru, bahkan kita jadikan orang tua kita sebagai pembantu. Istighfarlah hadirin sekalian. Tapi mengapa kita selalu menyakiti hati ayah kita? Istighfarlah sekalian. Anak yang hadir hari ini, yang masih mampu menatap wajah ibunya, tataplah wajah ibumu dengan kasih sayang. Berapa lama engkau akan menatap wajah senyumnya indah yang keluar dari bibirnya, senyum indah yang keluar ikhlas kepada anaknya. Senyum ibu tidak ada politik dalamnya, tidak ada kamuflase dalamnya, ikhlas kepada Allah dan anak-anaknya semata. Coba kita lihat perjuangan ayah ibu. Jika kita sakit, ibu tidak tidur dan pergi dari pagi hingga pagi kembali, selalu menggendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, ya Rabb, sembuhkan sakit anakku. Kalau perlu saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin habis semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin renta, butuh pengawal dari anak-anaknya. Ibu kita jatuh sakit, kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia, kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tapi mengapa kita selalu mengesampingkan ibu kita? Bahkan kita lebih menomor-satukan istri kita ketimbang ibu kita. Ibu yang siang malam cintanya tidak pernah pudar di hadapan kita. Coba kita lihat, jikalau ada anak-anak yang punya banyak masalah, sekalipun anak itu ahli dosa atau ahli pendosa, bahkan ahli maksiat, anak itu pecandu narkoba, sabu-sabu, bahkan semua kejahatan dilakukannya, pembunuh sekalipun, dan tidak ada lagi masyarakat yang menerimanya, bahkan istrinya telah mengusirnya. Coba engkau kembali ke pangkuan ibumu, ibu akan menerima anaknya dengan lapang dada. Apa yang akan keluar dari lisan ibu? Sabar anakku, ibu akan tetap mencintai dan menyayangimu nak. Itu ucapan yang akan keluar dari lisan ibu kita yang ikhlas dan tulus, tak pernah ada gantinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita lihat kembali satu ibu ayah kita berjuang menyekolahkan kita. Ada yang 3 bersaudara, ada yang berempat, berlima, bertujuh, bahkan ada 10 orang bersaudara. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu kita. Ibu siang malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita dengan cara gali lubang tutup lubang, bahkan pinjam sini pinjam sana tanpa menghiraukan malunya. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah ia pedulikan, hujan deras tidak pernah ia hiraukan. Ayah banting tulang keras, peras keringat semata-mata untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas berlian yang ada di muka bumi ini. Istighfar wahai hadirin sekalian. Mohon ampun seluruh anak yang hadir di kesempatan yang penuh berkah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
walillahil hamd. Bahkan coba kita lihat ibu kita yang inilah cintanya kepada kita, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada campur bau di dalamnya. Ibu mengurus kita siang malam, menyekolahkan kita. Ihsannya ibu mengumpulkan uang untuk kita. Setelah itu kita menjadi kaya raya, punya uang yang mapan, rezeki yang mapan. Kemana semua anak-anaknya? Ayah ibu rela tinggal di rumah gubuk, asalkan semua anaknya tinggal di rumah istana. Ikhlasnya ayah ibu kepada kita, para hadirin sekalian. Olehnya itu, tidak salah kata Nabi, seorang anak tidak pernah mendapatkan ridhonya Allah jikalau tidak ada ridho dari kedua orang tuanya. Tidak akan diterima puasamu, tidak akan pernah diterima seluruh amal ibadahmu di depan Allah jikalau belum ada ridho dari orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya, ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murka kedua orang tua. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini, di khutbah Idul Fitri yang berkah ini, semua yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Yang masih mampu mencium jari jemari dari ayah ibumu, ciumlah tangannya sebelum keduanya tertimpun tanah, sebelum keduanya masuk ke alam kubur, alam barzakh. Mungkin hari ini anak yang sudah tak bisa menatap wajah ayah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat sangat rindu menatap wajah ibunya. Dalam doa berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap ayah ibu kami rindu menatap wajahnya yang ikhlas kepada kami anak-anaknya. Tapi ya Rabb, kami adalah makhluk yang terbatas, kami adalah makhluk yang tidak punya apa-apa. Aku lebih cinta ayah ibu ketimbang cinta terhadap diri kami sendiri. Oleh karena itu ya Rabb, masih ada harapan kami kepada Engkau ya Rabb. Pertemukan kami pada ayah ibu kami dalam surgamu bersama Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, di hari Idul Fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan usia. Rangkullah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita, namun sekarang sudah lemah seraya bersimpu meminta maaf kepadanya. Mintalah keridhaan dan keikhlasannya untuk bekal hidup kita, dan mari berdoa agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan bersihkan pusara mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarga. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa kita. Sebaliknya, mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak datang mendoakannya. Hanya itulah yang mereka harapkan. Mungkin bukan hanya kepada kedua orang tua kita, mungkin bukan hanya kepada saudara kita, handai tolong kita, mitra kerja kita, famili kita. Mungkin kita pernah memutus tali silaturahim di hadapan Allah SWT. Di kesempatan yang berkah ini, kita sama-sama berdiri di depan Allah untuk saling mengulurkan tangan, saling memaafkan, agar setiap salah dan dosa kita di antara sesama manusia terhapuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi hamba yang husnul khatimah, dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walai pecah perengada, sehingga kari labuhe, kubali sehingga kiri ulai. Terus pagalelo di kalkue, terus rintuk di onde-ondewe. Artinya, ingatlah dahku dalam tumpukan tepung, ku akan mengingatmu dalam tumpukan gula. Kita akan berbaur berguling bersama-sama dalam parutan kelapa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu al-ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa qad fazal muttaqun. Wattaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.